semi boleh. Ahlan wa sahlan bin nabi, 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 wa lana fil arabi, wa lana fil arabi, ahlan wa sahlan bin nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kopi, buah cempedak, masih sepi buah kopi. Ibu sehat, Bu sehat? Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya ke kebun raya. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doakan esok pagi mudah-mudahan suaminya mendadak kaya raya. Allah, semangat banget Bu. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya ke taman ini. Ibu-ibu yang nggak jawab salam, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Setuju Pak? Setuju? Bapak-bapak setuju? Janda pirang, ada janda pirang, ada bantu tuan janda pirang. Beribu-ribu ikan betik, hanya satu yang paling nyentrik. Beribu-ribu wanita cantik, hanya kamu yang paling menarik. Ajay. Terakhir, mau amai-amai belalang kupu-kupu, biar kompak, biar ramai, kita ulang. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Al-mukarramun segenap alimil ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus al-mukarram Ustadz Jenal selaku kesepuhan klaster Cendana yang alhamdulillah beliau telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kemuliaannya, amin. Tak lupa yang saya hormati Al-Habib Yahya Al-Habsi beserta hadroh yang telah menghibur kita, dan yang saya hormati Al-Mukarram Abah Haji Komar. Ibu tahu gak Abah Haji Komar? Abah Haji Komar itu selain artis, beliau juga seorang pelawak, bahkan sekarang jadi seorang dai, suka keluar masuk TV. Alhamdulillah. Yang kemarin-kemarin kita lihat Abah Haji Komar hanya di TV, ternyata sebentar lagi akan ada di hadapan ibu. Suka keluar masuk TV. Saya juga pernah ibu ditawarin untuk masuk TV, tapi saya nolak. Kenapa? Takut kesetrum. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, teristimewa kepada panitia penyelenggara Hari Besar Islam dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bajibaku kerja keras banting tulang untuk terselenggaranya acara peringatan Hari Besar Islam ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau korbankan baik berupa harta, tenaga, pikiran ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Tentunya balasannya yaitu balasan berupa pahala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang telah menyumbangkan hartanya untuk terselenggaranya acara Maulid Nabi ini oleh Allah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan berkah Maulid ini, bapak-bapak yang kemarin merasa sulit dalam mencari nafkah, beres Maulid bapak-bapak oleh Allah digampangkan dalam mencari nafkah, amin. Diberkahkan rizkinya, amin. Ditambah rizkinya, amin. Ditambah istrinya. Ibu, kenapa nggak mau di madu? Ibu mending di madu apa diracun? Diracun. Ibu-ibu yang telah menyumbangkan hartanya, mudah-mudahan berkah Maulid. Ibu-ibu yang banyak hutangnya, besok pagi semua hutangnya lunas. Ini yang sebelah sini keras banget, amin ya Bu. Ketahuan banyak hutangnya ya. Ibu pengen bayar hutang, pengen hutangnya lunas, pengen bayar. Para pemuda dan pemudi yang telah menyumbangkan tenaganya, hartanya demi terselenggaranya acara Maulid Nabi ini, mudah-mudahan pemuda dan pemudi yang belum punya pasangan esok pagi Allah pertemukan dengan pasangannya masing-masing, amin. Bujangan ada bujangan belum kawin, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, pacar sudah ke penghulu, kalian masih sendirian.
Itu jangan. Tahun 2003 2020 belum juga punya pasangan. Amin ya robbal. Ibu, dengan diadakannya acara Maulid Nabi ini, tentu kita semua berharap kita semua ini akan mendapatkan syafaat dari baginda alam Nabi besar Muhammad. Itulah cita-cita kita semua, karena Ibu, tanpa syafaat dari baginda Rasul, kita ini tidak akan selamat nanti di akhirat. Betul? Dengan syafaatnya dari baginda Rasul, ibu-ibu, bapak-bapak semua akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, baginda Rasul pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, sal tu'to, wahai Muhammad, mintalah engkau kepadaku, apapun yang kau minta akan kukabulkan. Silahkan minta apa yang membuat engkau bahagia, apa yang membuat engkau tenang, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu. Lalu apa yang baginda Rasul minta, Ibu? Kata baginda Rasul, ya Rob, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan pernah puas, aku tidak akan pernah senang, aku tidak akan pernah tenang andai kata dari umatku ada satu saja yang masih di dalam neraka. Ketenanganku, kebahagiaanku apabila umatku seluruhnya sudah masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka doa baginda Rasul Ibu oleh Allah dikabul. Alhasil seluruh umat baginda Rasul akan masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu walaupun kayak gini, ini potongan-potongan surga insya Allah. Amin. Tapi umat baginda Rasul itu akan terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, umat baginda Rasul yang masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab. Yang kedua dihisab dulu, dan yang ketiga masuk neraka terlebih dahulu. Kalau saya tanya Ibu, pengen yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Mau yang langsung? Kalau Ibu mau yang langsung, datangi suami. Kawin lagi. Bukan, bikinin kopi, taruh di meja, kue dibawa, silahkan silahkan, ini kopinya, ini goreng pisangnya. Kata suami, terus susunya yang mana? Pak, pengen yang asli apa yang kaleng-kaleng? Pengen yang asli ya Bu. Itu contoh perempuan ahli surga Ibu. Pada zaman baginda Rasul pun dahulu sudah ada. Diriwayatkan dalam satu riwayat, ada perempuan di zaman baginda Rasul. Kata Rasul, ya Fatimah, ada salah satu perempuan di umatku yang akan masuk surga. Siapakah beliau baginda Rasul? Yaitu bernama Muti'ah. Siapa Bu? Di sini ada yang namanya Muti'ah? Ada? Loh, kok kenapa ini orang masih di dunia saja, beliau masih hidup, tapi kata baginda Rasul beliau akan masuk surga? Apakah amalan perempuan tersebut? Ternyata Ibu, Siti Muti'ah itu kalau menghidangkan makanan
Bahkan untuk suaminya dibarengi juga dengan cemeti. Tahu nggak cemeti? Kecut, cambuk, kopi disajikan, makanan disajikan, begitupun cambuk disajikan oleh Siti Mutiah. Untuk apa? Kata Siti Mutiah, apabila masakan saya kurang garam, silahkan saya cambuk. Apabila kopi saya ini yang saya suguhkan kurang nikmat, silahkan saya cambuk. Itu Siti Muti. Ibu pernah seperti itu? Boro-boronya silahkan lo ngomong hakam desi tegak lo kaisin seseorang bahasa Sunda. Ibu, kita semua ini butuh dengan syafaat dari baginda Rasul, betul? Karena tanpa syafaat kita tidak akan masuk surga. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibu, kalau ditilai, tahu ada, tahu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Ibu pengen masuk surga mengandalkan pahala sholat yang mana? Ibu sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a rakaat mustaqbilal Ka'bah, ada alillahi ta'ala, Allahu Akbar, mulut mengucapkan Allahu Akbar, tangan diangkat, hati ingat kemana? Ibu, Allahu Akbar, hati ingat kemana? Baru juga Allahu Akbar ada geledek cuk. Ingat kepada Allah apa ingat jemuran? Betul? Allahu Akbar diklakson oleh teman ibu mau kondang. Ingat sama Allah apa ingat kondangan? Sholat yang seperti itu mau masukin ibu ke dalam surga tanpa syafaat dari baginda Rasul kayaknya jauh, betul? Ibu mau sholat Allahu Akbar, hilang duit 10.000, kata ibu, ini uang saya kemana? Perasaan saya nggak belanja, perasaan nggak disimpan. Allahu Akbar, membaca doa inti, lalu baca Fatih, lalu baca sur. Hati ingat kepada uang 10. Allahu Akbar, ruku subhana rabbiyal azimi wa bi. Hati ingat kemana? Ingat kepada Allah apa uang 10.000 yang hilang? Sami Allahu liman hamidah kamana? Eta duit 10.000. Allahu Akbar sud. Kemana itu uang? Perasaan gak kemana-mana. Allahu Akbar. Begitu tahiyat akhir, uluk salam, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata pakai bayar hutang kepada Mang Salam. Ada gak yang seperti itu? Sholat yang seperti itu apakah bisa menjamin ibu masuk surga? Kayaknya jauh, tanpa kita mengharapkan syafaat dari baginda alam Nabi besar Muhammad. Ibu suka sholat, suka? Sholat yang diwajibkan kepada kita berapa, Bu? Yang pertama Bu, yang kedua As, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Duhur sekarang jam 12 kurang 10, ibu sholat duhurnya jam berapa? Nah, setengah 2. Sholat yang seperti itu apakah bisa memasukkan ibu ke dalam surga? Sekarang Isya jam 7:05, ibu sholat Isyanya jam berapa? Jam 12.
Ya Allah tabarakallah. Tapi ibu, walaupun sholat yang kita lakukan itu pikiran kemana-mana dibanding dengan sholatnya malaikat Jibril, ternyata masih utama sholat yang kita lakukan walaupun hanya 2 rakaat, pikiran kemana-mana. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan malaikat Jibril atas dasar syukur kepada Allah, tapi sholat yang kita lakukan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu. Tuh, sholat ibu kalau butuh apa-apa mintalah kepada Allah melalui sholat. Ibu punya anak esok pagi mau ujian, ibu khawatir takut anak ibu tidak lulus sekolah, tidak lulus kuliah, maka mintalah kepada Allah melalui sholat. Apa Ustadz yang harus kita lakukan? Yaitu sholat sunnah haji. Ibu bingung, ya Allah, manakah ini pemuda yang harus saya pilih untuk anak tercinta saya? Umpama ibu punya anak perempuan cantik, seperumahan Cikane Permai yang paling cantik itu anak ibu. Lalu ada 2 pemuda melamar ke rumah ibu, yang satu Alek, yang satu lagi Udin. Ibu pilih yang mana? Udin. Alek melamar ke rumah ibu bawa mobil Fortuner, uang 1 koper. Sedangkan Udin melamar ke rumah ibu jalan kaki, sendalnya pun sendal jepit, yang satu swallow, yang satu dipot. Yang dipilih oleh ibu Alek apa Udin? Alek, ketahuan mata duitan. Normal. Kata ibu, Alek kaya raya, tapi tampangnya bukan tampang orang soleh. Udin susah, tapi tampangnya tampang orang Mana yang ibu pilih? Tadi mah Alek. Ibu bingung, ya Allah, manakah yang harus saya pilih? Mintalah kepada Allah melalui sholat sunnah istikharah. Ibu minta petunjuk kepada Allah melalui sholat sunnah istikharah. Allahu Akbar, tengah malam sholat sunnah istikharah. Setelah sholat ibu minta kepada Allah, ya Allah, manakah yang harus saya pilih? Alek kaya raya tapi tampangnya kurang soleh, sedangkan Udin orangnya soleh tapi kere. Mana yang harus saya pilih ya Allah? Setelah itu ibu tidur, ternyata yang datang Udin. Padahal hati ibu mintanya Alek itu. Betul nggak? Mudah-mudahan aja yang hadir Alek, mudah-mudahan aja yang hadir ternyata yang hadir Ud. Nah, lalu kalau Udin yang hadir dalam mimpi ibu, siapa yang mau ibu pilih? Alek? Ibu, kalau kita mohon petunjuk kepada Allah, kemudian ibu dikasih petunjuk, tentu itu adalah yang terbaik, betul? Jangan lihat tampang, walaupun susah, siapa tahu dia akan diangkat derajat. Akhirnya ibu konsul sama suami, Pak, mana yang harus kita pilih? Terus ikhtiarnya gimana? Udin kan sendalnya sewalau sama nipon, Alek kan Fortuner. Tapi ini kan hasil istihara. Maka dengan mantap ibu dengan suami memilih Ud. Alhamdulillah setelah dinikahkan ibu, Udin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu kita minta petunjuk kepada Allah.
sedangkan alek ketahuan mobil dapat ngerental, uangnya pun uang mainan. Kalau ibu memilih alek, ibu akan kebelecok. Naudzubillahimin. Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita punya niat apa saja, kebutuhan apa saja, mintalah kepada Allah melalui shol. Insya Ibu, peringatan Maulid Nabi ini mengajarkan kepada kita agar kita mencintai baginda Rasul, betul? Agar kita melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul, betul? Maka kalau kita ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, lihatlah baginda Rasul, ikutilah ajaran baginda Rasul. Ibu, ikutilah ajaran dan akhlak baginda Rasul. Dalam hal berdagang, baginda Rasul pedagang yang sukses, betul? Dalam hal rumah tangga, baginda Rasul sosok bapak dan sosok suami yang paling sukses dalam mendidik anak dan mendidik istri, betul? Maka ibu, baginda Rasul itu diterangkan dalam berjanji, wa kana sallallahu sadidal haya'i wat tawad. Jadi baginda Rasul itu sosok manusia yang sangat pemalu. Apa Bu? Pemalu. Maka dalam hal rumah tangga, rasa malu itu diterapkan oleh baginda Rasul. Ketika baginda Rasul pulang dakwah, sedangkan pintu ditutup, takut mengganggu istri, baginda Rasul tidak jarang tidur di depan rumah, di depan pintu, betul? Suami ibu balik kerja, pulang kerja, kemudian dikunci sama ibu, itu biasanya ngetok pintu apa enggak Bu? Betul, bahkan ditendang, betul? Itulah suami ibu. Baginda Rasul ketika istrinya masak, masakannya kurang nikmat, keasinan atau kurang asin, baginda Rasul tidak pernah marah. Tapi suami ibu, baginda Rasul dalam memanggil seorang istri, yaitu Siti Aisyah, karena Siti Aisyah itu ibu mukanya putih semu kemerah-merahan, maka baginda Rasul memanggil istrinya dengan sebutan ya Humairo. Apa Bu? Humairo. Karena kulit Siti Aisyah putih semu kemerah-merah. Pak, kalau Bapak punya istri hitam, terus manggilnya gimana? Manis. Carulang kadia. Black opal. Pak, istri Bapak kenapa hitam? Kenapa kusut? Karena Bapak tidak pernah membelikan make up, betul Bu? Ayo, kurang dana. Seharusnya istri itu dimanja, dibelikan lipstick, dibelikan make up, pedicure, manicure, rebody, pasti istri Bapak akan cantik, betul Bu? Minum dulu. Betul Bu?
Jadi bapak kalau mau ngomelin istri bapak, kenapa hitam, kenapa kamu kusut, jangan dulu ngomelin istri, ragap dulu diri, apakah saya ini sudah bisa membahagiakan istri, apakah saya sudah pernah membelikan bedak, membelikan lipstik, suruh istri ke salon, ternyata belum pernah. Betul pak? Lalu Ustaz gimana dong kita sama istri, masa kita harus bertengkar gara-gara make up? Disinilah kita perlu saling memahami, saling minta maaf. Ibu minta maaf sama suami, begitupun suami minta maaf kepada istri. Suka minta maaf sama suami setahun sekali. Lebaran itu pun di tengah jalan, hei Bang Udin maafin saya ya, betul gak? Itu kalau ibu seperti itu, Bang Udin maafin saya di tengah jalan, luntur semua dosa ibu, maka ibu bersih, tidak ada dosa, alhamdulillah, karena sudah memaafin suami. Begitupun suami minta maaf sama istri, maka lunturlah dosa suami kepada istri, alhamdulillah. Cuma minta maaf seperti itu kurang sopan. Kurang apa bu? Terus gimana dong Ustaz? Nah, mau nggak saya ajarin? Nanti praktekin besok di rumah ya. Kalau istri mau minta maaf sama suami, sebaliknya suami minta maaf sama istri, maka lakukanlah dengan akhlak, dengan tata cara yang baik. Seperti apa? Suami duduk di bangku seperti ini bu. Ibu lihat, suami duduk di bangku, sedangkan istri di mana Ustaz? Istri di bawah seperti ini. Nah, istri bersandar kepada paha suami. Mantap nggak bu? Mantap nggak? Tapi awas tangannya jangan dulu nyosor. Suami duduk di bangku, istri duduk di bawah. Sandarkan pipi ibu ke paha suami. So sweet di bangku. Oh, jangan di bangku nanti main belakang. Istri di bawah, suami di atas. Mulailah di situ, bilang sama suami, maafin Yayang Beb ya. Emang Yayang Beb punya dosa apa sama takut masakan Yayang kurang garam, takut nyuci kurang bersih, takut nyetrika kurang licin, maafin ya. Nah, maka oleh suami pun itu harus dimaafkan, betul ya. AA maafin, sebaliknya AA pun minta maaf. Emang AA punya dosa sama Neng? Aku punya lah. Takut AA kurang nafkah, takut AA dari pagi sampai sore ini sentak sengor, maafin AA. Iya, AA maafin. Tapi Neng juga maafin lagi ayah. Emang kamu punya apa lagi? Jadi kemarin itu kan AA habis gajian tanggal 5. Itu kan yang hilang 4 juta, betul nggak? Iya. Kan AA nyalahin babi ngepet, betul. Nyalahin tuyul, iya. Lalu siapa dong tuyulnya? Jadi bukan tuyul yang botak, ini tuyul yang gondrong. Tuyul yang botak paling ambil 1-2, tapi yang gondrong habis semua. Nah, suami harus memaafkan. Ya udah, gak apa-apa.
Uang segitu belum seberapa, dan uang itu pun dipergunakan untuk beli sayuran, untuk anak jajan, untuk iuran. Aa pun minta maaf. Emang Aa masih punya salah amaneh? Iya tuh punya banyak. Kesalahan apa lagi? Dulu Aa ke Kalimantan selama 5 tahun kan gak pulang-pulang tuh. Iya betul. Emang apa? Aa di sana punya istri lagi. Yang tadinya duduk di bawah berdiri kayak gini. Dosa kurang apa saya terima? Dosanya tak saya terima, tapi bakudin kawin lagi, dunia akhirat saya tidak ridho. Kata lu gimana dong, udah punya anak 10. Iya, 2 kena 4. Sok apa mana ibu mah? Lanjut. Tanamkanlah sifat malu ibu malu terhadap suami, begitupun suami malu terhadap ibu, dan anak-anak kita pun didik tanamkan rasa malu kepada anak-anak kita. Siap ibu? Karena anak muda zaman sekarang itu sudah tidak punya rasa malu, apalagi perempuan. Cewek-cewek, kamu itu masih muda, pahamu itu masih mulus, kenapa kau pamerkan di tengah jalan? Itu kan tempat saya itu kok, di belakangnya itu kan apa, kawasan pabrik itu. Kalau pagi banyak yang jogging itu, anak muda, cewek-cewek, kira-kira sekolah SMP, SMA, cuman itu payudaranya udah segede buah kelapa. Ya Allah, kan lihat saya pulang sholat subuh di jalan, kata saya, Neng mau kemana? Jogging Pak Ustaz. Jogging agar apa? Agar sehat badan, jantung pun sehat. Ya, saya tutup mata saya. Enggak dilihat barang bagus, dilihat bos. Makanya, hei para perawat, jangan kau pamerkan auratmu, harus punya rasa malu, jagalah. Ibu, makanan di pinggir jalan dengan makanan yang di supermarket rasanya sama, bentuknya sama, tapi mahal yang mana? Supermarket. Kenapa di supermarket mahal? Karena dibungkus, ibu. Sedangkan di depan jalan tidak dibungkus, tidak dikemas. Begitupun anak ibu yang masih perawat, kalau sering dibukakan auratnya, itu anak ibu akan harganya semakin murah. Perempuan semakin tertutup semakin mahal, semakin terbuka semakin murah. Maka hoi para perawat, janganlah engkau menjadi perawat murahan. Insya ya kayak gini kan pakai kerudung semua nih, cantik-cantik nih. Kalau di kampung sebelah sana mah pakai kerudung itu pas waktu pengajian doang. Di kampung orang, ini kampung saya bukan, kampung orang ya, berarti ibu cuma pengajian doang. Tanamkan rasa malu wahai anak muda. Didiklah anak kita ibu, agama maupun umum, agar anak kita mempunyai rasa malu. Ayo ibu nyuruh anak sholat itu cepat direspon apa diem saja anak ibu? Sholat, langsung sholat apa pegang HP? Pegang HP.
Anak ibu masuk kamar mandi berak, dibawa nggak HP-nya? Emang ada sinyal di WC? Sebelum tidur, ibu yang dipegang oleh anak kita apa? Bangun tidur yang dipegang kayaknya semuanya HP, betul. Sedangkan di HP itu positif dan negatifnya kayaknya banyak yang negatif. Maka awas, peran orang tua di sini sangatlah penting. Didiklah anak kita agar punya rasa malu. Tuh. Selain dididik agar punya rasa malu, didiklah agama agar bisa baca Quran, agar bisa praktek sol. Ibu, anak sekarang ini jangankan baca Quran, salaman pun sudah tidak bisa, betul. Salaman itu cium tangan kepada ini apa nih? Hidung. Ini mah ada yang ke jidat, ada yang ke pipi, ada yang ke pantat. Naudzubillahimin. Ada yang seperti itu ada. Jangan dibiarkan. Didiklah anak kita. Kalau generasi-generasi kita ini bodoh, kalau generasi-generasi kita sekarang ini bodoh dalam hal agama, tidak bisa membaca Quran, tidak paham praktek sholat, generasi kita ke depan siapa yang akan mengajar, siapa yang akan menjadi imam sholat, siapakah yang akan menjadi khotib? Itu kan generasi kita yang sekarang nanti di masa depan akan menjadi pemimpin, betul. Kalau tidak paham agama, jangankan mengajar ngaji, ibu, mimpin tahlil pun tidak bisa. Betul apa betul? Betul apa betul? Di sini suka ada tahlil, tahlilnya banyak apa sedikit. Kalau generasi kita tidak dididik agama, ini tidak akan ada penerus. Ada yang meninggal, contoh gara-gara masyarakat kelas tercendana pada bodoh dalam urusan agama. Jangankan sholat jenazah, ngumumin di musola pun tidak bisa. Akhirnya siling sikut antara RW dan RT. Lu aja yang ngumumin, ih gua mah gak bisa. Lu aja, gua mah gak bisa. Tuh, gara-gara tidak paham ilmu agama. Kemudian nyolatin jenazah, ibu, sholat jenazah mah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kalau generasi kita tidak paham agama, siapa yang mau nyolatin ibu nanti kalau meninggal? Siapa yang nyolatin bapak nanti kalau sudah meninggal? Gara-gara generasi kita tidak paham agama, maka tidak ada yang menyolatkan. Naudzubillahimin. Gara-gara tidak paham agama, maka didiklah urusan agama. Kan kalau di kampung saya, Mbak Ibu, ada yang meninggal siangnya disolatin, habis maghrib ditahlilin, sama nggak di sini? Sama nggak? Sama ya. Tuh, alhasil tahlil RT nggak paham, saya nggak bisa, RW pun nggak bisa, Ustadz tidak ada. Naudzubillahimin. Akhirnya tahlil ibu, kata RT, lu aja yang mimpin tahlil, gua nggak bisa. Lu aja yang mimpin tahlil, gua nggak bisa. Ustadz tidak ada, RT pun dan RW tidak paham agama. Siapa yang mimpin tahlil, coba ayo? Siapa? Tidak ada, betul. Gara-gara generasi kita tidak paham agama, maka melalui peringatan Hari Besar Islam dalam rangka Maulid Nabi ini, yuk kita semua didiklah anak-anak kita agar paham agama dan meneladani akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu lanjut apa udah?
Udah ya, udah ada Haji Komar. Gimana panitia, ada Haji Komarnya? Udah ada. Saya pun sama pengen lihat Haji Komar. Gantengan mana sih saya dengan Haji Komar? Itu menurut ibu gantengan siapa bu? Ya pengen lihat. Jadi iyalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu Abah Haji Komar sudah datang, maka saya pun tidak akan panjang lebar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.